ikutin saja ADART, selesai, nggak ada masalah. Akan jadi masalah kalau sudah mulai cari-cari. Itu dia yang Bro sampaikan KDK, itu udah nggak benar. Ada KDK yang keberapa? Keempat. Nah, saya juga baru tahu nih KDK yang 29 November. 29 November. November. Sebelum Desember, di penghujung 29 November. Di penghujung November tanggal 29 keluar KDK keempat. Ya. Itu di situ memutuskan hasil rembuk. Remuk kalau pemirsa nasional, Gross, ya. Kalau pemirsa Gross TV bilang remuk nasional. Itu bulan Maret diselenggarakannya Kongres. Jujur saja, rembuk nasional ini menyedihkan bagi saya. Saya prihatin. Kenapa? Karena artinya adalah tidak mampu menyelesaikan permasalahan internal. Oke. Ya, sehingga akhirnya datang ke Kumham. Padahal sebenarnya tadi udah kita sebut tidak ada yang bermasalah kok. Yang tidak masalah itu dipermasalahin. Akhirnya terjadi kekisruhan, terus bawa ke kementerian. Kementerian itu banyak hal lain yang bisa mereka lakukan, yang seharusnya juga dari beberapa waktu yang lalu itu ada kesejalanan antara kementerian. Ya. Ini juga sedih, saya lihat ada beberapa yang dibawa ke Mahkamah Agung ya. Gugatan-gugatan yang seperti ini harusnya kan tidak terjadi kalau sudah dari awal diantisipasi. Oke, ini kan di akhir tahun. Bulan Desember tanggal... Udah nggak mungkin kongres bro di bulan Desember seperti yang disampaikan. Tadi kan sudah sepakat, tidak ada kongres. Iya. Tidak ada kongres, Bang. Betul. Karena sudah lewat dari jadwalnya. Yang ada itu KLB. Oke, sekarang di awal Desember, di bulan penghujung tahun 2023. Di penghujung, sorry Grossever salah, 2022. Ini kalau Desember bro, ya. Kalau kita notaris itu, kantornya PPAT biasanya hanya laporan pembukuan di minggu kedua itu sudah harus siap-siap mau tutup buku, menyelesaikan buku. Segala minuta warkahna, ya kan? Nah itu udah harus kita selesaikan. Jadi minggu ketiga, minggu keempat itu kita udah libur harusnya. Jadi nggak akan mungkin lagi ada. Betul, setuju. Iya. Pertanyaannya, terlambat tidak untuk menyelesaikan kemelut di tubuh INI ini di penghujung tahun ini? Kalau nyebut kata terlambat sih tentu tidak. Walaupun faktanya iya ini sudah terlambat jauh gitu kan, udah ketinggalan. Tapi kan bisa lari kan, nah pacu lari untuk bisa menyelesaikan ini. Kuncinya kalau saya lihat sekarang hanya satu, ya, hanya satu yang terbaik. Para ketua-ketua Pengwil berkumpullah. Saya yakin sudah berkumpul, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah ambil sikap, ya, walaupun terlambat, tapi masih ada kesempatan yang sedikit itu. Berkumpullah, ya, mudah-mudahan bisa 24 ketua-ketua Pengwil. Kalau ada ketua-ketua Pengwil yang tidak sejalan, tidak sepemahaman, sudah tinggalkan saja, gitu, ya. Jadi kalau masih mau, lebih baik 33 itu bersatu padulah, ya. Berdamailah kalian untuk kepentingan anggota. Karena anggota sekarang ada anggota luar biasa. Ada yang belum menjadi anggota luar biasa, menunggu nih, apa sepak terjang, bagaimana realisasi dari pasal 7, tujuan organisasi anggaran dasar INI, ya. Kita ini diayomi apa enggak? Banyak kasus-kasus hukum. Aturan-aturan baru, betul. Ya, banyak yang harus dilakukan penyempurnaan. Bukan hanya, kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, itu kan internal. Ini yang lebih berat ini. Eksternalnya. Eksternalnya. Ya. Bagaimana pengurus pusat itu hubungan kerjasama antar lembaga keluar itu tujuan utamanya adalah untuk kepentingan seluruh anggota. Oke. Ya kan? Kalau masih bicara tentang konflik internal, kalau menurut saya kan termasuk nih yang dicopot lah ya 2017 apapun itu. Bukan pensiun dini Bang. Bukan. Yang saya maksud begini. Kalau memang ketua umumnya sudah tidak nyaman, sudah tinggalkan, ambil jalan program. Karena jangan sampai karena 1-2 orang ya yang dianggap ini nggak sejalan ya akan menghambat ini dan itu gitu kan, sehingga menjadi mandek, ya sudah buang. Maksud saya dalam tanda kutip nih ya.
Karena waktu 3 tahun itu hanya sebentar. Ya, setuju. Dan anggota ini butuh perlindungan, butuh pengayoman, butuh kepastian hukum. Jadi apa di 2023 mendatang? 2023 sebelum tutup buku ini, ya mohon dengan sangat 2022 tutup buku. Para ketua-ketua Pengwil, ya saya yakin kawan-kawan ini tidak ada maksud, tidak ada keinginan yang negatif ya. Saya yakin sekali karena ketua-ketua Pengwil ini kan dipilih oleh anggota di wilayah masing-masing. Pasti niatnya baik. Tapi mungkin karena terlalu baik, sungkan gitu ya. Nah, tidak mau terjadi gejolak. Nah, sehingga masih mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pasal 21 tadi gitu loh. Jadi kalau sekarang, kalau masih gitu ya, memungkinkan di waktu yang singkat ini, laksanakan KLB. Sudah tidak ada lagi kongres. Yakin di bulan Desember atau di tahun depan? Tidak mungkin di bulan Desember. Yang jelas putuskan ya tentang hal yang tadi. Ini pribadi ya. Nah, di bulan Desember ini laksanakan di tahun depan. Sekarang udah nggak bisa. Mau nggak mau sudah di tahun depan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya di tahun depan itu di Januari kah, di Februari kah? Karena Maret sudah Ramadan, Idul Fitri, halal bihalal, betul. Ya kan? Nah, iya. Itu. Iya, Maret betul. Ramadan. Tidak ada yang sulit kok, ya asal konsisten untuk melakukan itu. Waduh, ada tanda tanya nih, Bang. KDK keempat itu kan kalau tidak salah isinya akan melaksanakan kongres di bulan Maret. Apakah mungkin kongres di bulan Ramadan? Berarti ada kemungkinan muncul KDK kelima dong? Ya, entahlah ya kalau KDK itu, tapi saya berharap berdamailah kawan-kawan. Ya. Jadi jangan korbankan anggota lah. Anggota ini butuh ya, karena sudah diamanahkan menjadi pengurus di tingkat pusat ya, di tingkat wilayah. Nggak ada yang menarik. Maret Lebaran. Ya nggak mungkin di Ramadan, nanti akan jadi masalah lagi. Ya pasti kan diundur lagi dong. Ya. Jadi menurut Bang Bro Eki, lebih baik kapan? Ada masukan? Ada usulan atau ada? Ya kalau usulan saya jangan lagi sebut kongres, ya, karena waktunya sudah lewat. Ya. Laksanakanlah KLB. KLB itu saran saya sebaiknya ambil oleh ketua-ketua Pengwil. Kemudian perwakilan ketua-ketua Pengwil menghadaplah ke Pak Menteri. Ya. Kalau dulu waktu yang di Bali ya, itu atas prakarsa Kang Herdi Mansah, Ketua Pengwil DKI pada saat itu. Ya. Jadi pada saat ada pertemuan, ada beberapa ketua-ketua Pengwil, terus saya diminta sama Kang Herdi, Kiki ini di hotel apa gitu ya di dekat Kuningan, kita kumpulkan para ketua Pengwil supaya apa gitu kan. Iya Kang, nah, terus ini begini dan seterusnya. Akhirnya diterima oleh Pak Menteri, terus akhirnya itu apa namanya arahan lah ya, saran gitu ya. Nah, jadi bukan kementerian yang mengambil alih, makanya terpilihlah Mas Adrian di Bali, ya kan. Nah, saya ingat betul perjuangan Herdi Mansah, Kang Herdi pada saat itu sangat luar biasa ya, untuk mengumpulkan, kemudian membawa ke Pak Menteri, kemudian langsung datang ke Bali waktu itu yang menjadi tempat ya. Ya kawan-kawan Bali juga mungkin di awal-awal agak pesimis gitu kan, nah, tapi dimotivasi dan akhirnya bersama-sama dan berjalan dengan sukses. Dan akhirnya juga berbagai perbedaan gitu ya. Nah, itu juga akhirnya sudah kembali bersatu ya kan. Nah, tidak ada lagi sekarang INI tandingan lah apa gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan supaya apa gitu ya. Supaya kita tetap kompak, supaya kita tetap dihargai, kita bersatu. Apa yang perlu dilakukan dalam KLB? Nah, KLB ini yang pertama saran ya, sudahlah PLT ini tidak usah dikasihkan ke Mbak Yualita lagi. Nah, jadi ambil alih oleh presidium secara nanti kolektif kolegial saja. Kan targetnya
ya untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Ya. Jadi Mbak Lita ya, terus kawan-kawan yang lain yang pengurus pusat ini sudah sudah berakhir ya, nonaktif, suruh mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, laporan pertanggungjawaban sekretariat ya yang mau dibangun 4 lantai itu. Nah, sepanjang itu memang dilaksanakan dan ada ya plus minusnya, sampaikan aja ya. Jadi kalau misalnya oh khawatir ini nggak jadi-jadi, padahal dulu dijanjikan yang saya dengar begini-begini gitu kan. Nah, nggak apa-apa ya. Kita ini kan manusia yang mempunyai keterbatasan. Asalkan itu disampaikan dengan jujur ya, kawan-kawan juga pasti bisa menerima gitu kan. Jadi jangan lagi dianggap, ala lu cuman bayar iuran 50.000 setiap bulan kok. Nah, ini bahasa yang tidak baik ya. Jadi bukan iuran 50.000 setiap bulannya ya, tetapi hak sebagai anggota ya. Karena kewajiban itu sudah dijalankan. Satu itu ya, atau bisa saja para baca ketum. Tetapi ingat ya, mesti diputuskan dulu dari 2 Mei sampai dengan terjadinya KLB besok. Apakah diterima ya, dibenarkan, disahkan dan disetujui seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh PP dan DKP. Karena sudah di luar masa bakti. Nah, atau sebagian misalnya ada yang dianulir, misalnya yang tidak disetujui. Ya, kalau saran saya yang pertama ujian kode etik itu setujuilah. Kalau misalnya itu tidak disetujui nanti oleh KLB, wah bahaya. Ya. Berapa ribu orang itu yang kemarin bisa menggugat dan itu bisa tanggung renteng. Karena dia sudah memutuskan itu di luar masa batas kewenangan karena sudah expired. Kita kan bicaranya bicara normatifnya gitu. Ya kan? Aturannya seperti itu, tidak kita terjemahkan yang lain-lain. Ya kan? Itu. Kemudian putuskan juga di KLB itu dibentuk tim untuk melakukan pembahasan penyempurnaan perubahan anggaran dasar. Gitu loh. Dan kode etik. Ya, dan kode etik. Ya. Jadi bukan hanya anggaran dasar, kode etiknya juga sudah sangat ya perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Udah nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nah, terus dan lain-lain teknis. Nah, jadi kalau menurut saya hal-hal yang seperti itu, yang prinsip-prinsip tadi itu diputuskan oleh KLB yang diprakarsai oleh kawan-kawan ketua-ketua Pengwil. Nah, kemudian sahkan juga baca ketum hasil prakongres di Pekanbaru Riau, di Kampar Riau gitu kan. Nah, itu juga sebaiknya dilakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya para ketua Pengwil merasa tidak nyaman untuk memimpin INI ya, nah ya sudah serahkan itu kepada baca ketum yang 5 orang ini ya, kolektif kolegial aja bergantian gitu kan, karena fungsi pelayanan organisasi kepada anggota, kepada masyarakat, ya, kepada berbagai institusi itu tetap harus dilaksanakan. Ya kan ada undangan-undangan, ya, ada pembahasan tentang rancangan perubahan peraturan menteri, gitu kan, nah, gitu. Jadi berdamailah, ya, jangan biarkan ketidakpastian ini akhirnya mengorbankan para anggota. Jangan lagi kawan-kawan anggota ini digiring ya untuk begini begitu dan akhirnya terjadi perseteruan, terjadi gesekan, kakak dan adiknya dipecat, bukan adik saya, sementara ngomongin nanti oh kita ini bagaikan keluarga gitu kan. Nah, jadi sudahlah ya, dan kawan-kawan yang sudah ikut di tim masing-masing juga jaga etika ya, terutama jari jemari kita ini di media sosial ya. Nah, jangan sampai kita ini menyakiti hati gitu kan. Nah, sehingga akhirnya nanti pecah. Ada yang bilang ya kan jaka sembung bawa golok nggak nyambung, terus kalimat yang tapi tiba-tiba yang didukung dulu mati-matian lah kelihatannya gitu kan. Sekarang malah ada di seberangnya. Kan yang rugi kita. Sementara kalau bukan ikut kelompok dia itu dianggap bukan sahabat, bukan kawan gitu kan. Aduh, kita ini sudah dewasa. Kalau di KLB, apakah di KLB itu juga dipilih ketua? Atau kalau saran saya ya,
Yang pertama yang mendesak ini adalah, kalau memang mau ya, berkumpul, putuskan, sampaikan kepada seluruh anggota oleh ya 2/3 ketua-ketua Pengwil ini. Itu dulu yang pertama. Terus datanglah ke Kemenkumham karena sudah ada rembuk nasional pada saat itu. Kalau kita mau bertanya tentang pasal 82 ayat 5 itu, boleh apa tidak ini diambil alih oleh Kumham? Boleh, sangat boleh. Undang-undang. Iya. Dan akhirnya apa? Kita akan seperti PGRI. Iya. Ya kan? Nah, apa mau begitu? Apa enggak malu kita dengan para senior-senior, tokoh-tokoh yang dulu membesarkan organisasi ini gitu. Jadi saatnya sekarang, walaupun sudah terlambat, tapi masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan yang sedikit ini gitu. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan aduh nggak enak